Setelah kita mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dibuktikan dengan sholat. Itulah Isra wal Mi'raj. Setelah kita melakukan sholat, Allah pastikan lagi betul nggak kau sudah sholat. Maka dilihatlah kepekaan kita dengan kejujuran kepada Allah. Sadar kita tidak luput dari lupa dan salah. Yang kedua, sadar kita makhluk yang lemah. Maka yang ketiga adalah, maka sadarlah kita untuk peka dengan sesama kita, jangan saling sombong dan saling ria hingga menghadirkan dengki, cemburu dan iri. Maka di saat itulah kita kembali bahwa kita semua adalah milik Allah yang Maha Suci. Di saat puasa ini, orang kaya pun dia, penguasa pun dia, yang uangnya ratusan ribu, berapa lembar di dompetnya, ATM-nya luar biasa, membeli air mineral saja untuk diteteskan di lidahnya setelah azan subuh, sebelum azan maghrib, dia tak kuasa. Ini bagi yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa, duduklah imannya, jelaslah keyakinannya bahwa orang yang berpuasa itu disadarkan bahwa dengan hartanya dan tahta jabatannya ia bukan siapa-siapa. Itulah mengapa dididik dan puasa itu ada di dalam umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu li wa ana ajzi bih, fi hadits qudsi. Illa fi afatina bi kulli madra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, maete-paete yang disayangi Allah, jemaah Masjid Amal seluruhnya yang semoga selalu diberikan keridhaan, keberkahan, kesehatan, keafiatan serta keluasan rezekinya ke depan. Amin ya rabbal. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuki malam kedua yang alhamdulillah masih Allah bagikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, terutama kesehatan batin kita yang sekarang ini kita berada di Masjid Amal yang kita cinta. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya di masjid yang lain, menjelaskan tentang iman. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekadar melancar kaji, menyambung kajian yang sebelumnya, bahwa puasa ini diperintahkan kepada panggilan keimanan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersyukur dan bersabar.
Dia mensyukuri ketika nyampe Ramadan ini, yang dari bulan Rajab kita sudah berdoa, wa balighna Ramadan. Sekarang kita disampaikan di bulan Ramadan, maka kita syukuri itu. Yang kedua adalah kita bersabar, karena di dalamnya nanti kita akan memasuki, terutama adalah setelah sholat, yaitu puasa. Dan puasa ini tentunya yang luar biasa, nanti tingkat kesabaran itu dijumpa di saat mencari bukaan puasa. Dari mulai antrian mau dapat yang kita pesan, yang kedua meletakkan parkiran yang mungkin kita lupa ada orang yang mau lewat di belakangan, sehingga akhirnya disitulah gara-gara nilam setitik rusak susu sebelanga. Maka puasa itu melatih kesabaran kita, yang akan sebentar lagi kita akan jelaskan. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Tadi hadis ada kita simak bersama, hadis kursi yang disampaikan oleh Rasulullah, as-saumu li wa ana ajzibih. Puasa itu milikku kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala puasa itu. Apa makna dari hadis ini? Tabyinuhu, penjelasannya, kalau hadis tabyinuhu, kalau Quran tafsiruhu. Kalau hadis tabyinuhu, penjelasannya adalah pertama bahwa menyatakan tidak cukup langit dan bumi digabungkan, digadaikan berupa keuntungan dibagikan kepada yang berpuasa. Artinya adalah lebih dari langit dan bumi itu digabungkan, dijadikan sebuah keuntungan, dibagikan sama kita yang berpuasa. Begitulah hebatnya puasa itu. Ada apa? Karena dibagikan oleh Allah pahalanya lebih dahsyat daripada menggadaikan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua adalah karena di dalamnya terdapat kejujuran yang dikenal dengan al-haqq. Al-haqqu mir rabbihim, kebenaran itu dari Tuhan mereka. Maka ternyata puasa itu adalah kejujuran. Setelah kita buka sahur tadi, setelah subuh sampai menjelang maghrib, berapa kali kita masuk ke kamar mandi, tak ada yang tahu apa yang kita buat di kamar mandi itu. Menandakan apa? Meskipun yang terdekat dengan kita pasangan hidup kita, meskipun yang terdekat dengan kita adalah anak atau cucu kita, meskipun yang terdekat adalah adik atau abang kakak kita, tapi ketika masuk kamar mandi tiada yang tahu orang yang dekat tadi, hanya Allah dan kita yang tahu apa yang kita lakukan di situ. Apakah kita minum air bak tadi? Ini yang kedua. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menempatkan dalam amalan tarekatnya, maqamat yang ditempatkan, yang terakhir itu adalah jujur. Makanya dulu Ahmad Albar itu sibuk kali itu menyanyikannya, meraih kejujuran, gitu dia. Sampai keribu rambutnya waktu itu, membahas tentang jujur itu. Ya, itu waktu itu Bang. Ya. Kenapa? Karena jujur itu perlu. Dan hakikat kejujuran itu apa? Tadi yang selalu kita bawa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau ponis kami bila kami berbuat lupa dan salah. Jadi jangan kita sungkan bila kita melakukan kelupaan dan kesalahan dan itu lumrah. Tapi jangan kita sungkan untuk mengakui kita, untuk melakukan perbaikan. Selagi di dunia memang tidak ada satupun yang tidak luput dari lupa dan salah, termasuk Nabi dan Rasul. Namun Nabi dan Rasul itu maksum, terpelihara, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita siapa yang menegur?
Siapa lagi kalau bukan orang yang kita cinta? Apakah itu istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, cicit kita, jiran kita, abang kakak adik dan famili besar kita. Itulah yang mengingatkan kita. Maka satu hal yang kita kembalikan adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah, balikkan kepada Allah. Maka ketika ada orang yang menegur, yang kita tangkap adalah kebenaran. Benar, aku ditegur karena aku tadi lupa diingatkan sama orang. Jangan kita tersinggung. Gara-gara kelupaanku yang kebiasaan, aku ditegur orang untuk memperbaiki kesalahan. Karena kelupaanku yang terbiasa menjadi berbuat salah, ditegur orang untuk memperbaiki kesalahan. Jangan tersinggung. Makanya hari ini telah hari pertama kita lewati, besok kita masuk hari kedua, jangan kita sia-siakan. Capek kita berdoa, wah balikna Ramadan. Tadi aja pengumuman lagi waktu menjelang maghrib, orang meninggal dunia. Yang paling sedih adalah ketika orang tua kita, anak kita yang kita kepingin bersama, yang waktu itu kita berharap di Ramadan inilah aku akan mencakapi orang tuaku, di Ramadan inilah aku akan berbuat baik sama orang tua, di Ramadan inilah aku akan menyayangi anakku, kutunjukkan aku sebagai orang tua. Tiba-tiba Allah panggil waktu itu. Maka pertanyaannya, kita yang masih dikasih Allah doa pengabulan dengan sampai di bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Di mana kepada kajian tadi bahwa puasa itu kejujuran membuat Allah melihat, dan terlihatlah kejujuran kita kepada Allah hingga tidak ada sombong dan ria dalam diri. Maka inilah kenapa pahala puasa itu Allah yang bagi lebih dari langit dan bumi ini. Kenapa? Artinya tak ada apa-apa langit dan bumi itu. Yang ada adalah cinta Allah. Maka dikatakan farhatani inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dua kebahagiaan untuk siapa? Lisoim, untuk orang berpuasa. Apa dia bagian pertama? Ketika dia berbuka. Di situ nikmatnya, kena air teh manis, kena air yang es manis, lain sebagainya. Selama ini kita tidak pernah merasakan nikmat itu. Tertib kita dengan membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Waktu masuk tadi alhamdulillah ya Allah, nikmat rasa itu berbuka. Karena kita merasakan betapa dahsyatnya kita menahan. Maka tentu pertahanan yang sejati agar Ramadan ini berarti, jangan menjadi Ramadan adalah bulan kita penuh kebersamaan dan cinta yang sejati, maka jangan ada permusuhan dan kebencian di antara kita lagi. Maka oleh karena itu, inilah yang dimaksud dengan puasa itu juga dikerahkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Dan inilah arti dari keimanan. Tapi setelah nyampe kepada Nabi Muhammad, keimanannya itu merujuk kepada keislaman. Yang dikembangkan kepada pertama syahadaten, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi siapapun orang yang beriman, berpuasa pun dia lebih dari 30 hari, tapi tak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, maka batal keimanannya. Ini minta izin kawan-kawan kami yang non muslim, itu dalam Islam nggak bisa disamakan, bahwa itu yang dimaksud dalam Islam orang yang beriman walaupun dia mengatakan dia berpuasa. Banyak sekarang teman-teman kita yang non muslim berpuasa. Nah, teman-teman kita yang muslim nggak dapat kajian tauhidnya, kurang kepasan fikihnya, akhirnya menganggap sama dengan yang mereka punya karena mengambil barometer mereka juga berpuasa. Apalagi ada sholat sekarang yang bangsa begini sini, begini sini, begini sini, begini sini, begitu menyebar sekarang. Hati-hati. Maka ini yang digabungkan kembali kepada kaji, bahwa yang dimaksud kepada kaji kupasan tentang iman dengan hubungannya dengan puasa adalah kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Intinya,
Setelah kita mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dibuktikan dengan sholat. Itulah Isra wal Mi'raj. Setelah kita melakukan sholat, Allah pastikan lagi betul nggak kau sudah sholat. Maka dilihatlah kepekaan kita dengan kejujuran kepada Allah. Sadar kita tidak luput dari lupa dan salah. Yang kedua, sadar kita makhluk yang lemah. Maka yang ketiga adalah, maka sadarlah kita untuk peka dengan sesama kita, jangan saling sombong dan saling ria hingga menghadirkan dengki, cemburu dan iri. Maka di saat itulah kita kembali bahwa kita semua adalah milik Allah yang Maha Suci. Di saat puasa ini, orang kaya pun dia, penguasa pun dia, yang uangnya ratusan ribu, berapa lembar di dompetnya, ATM-nya luar biasa, membeli air mineral saja untuk diteteskan di lidahnya setelah azan subuh, sebelum azan maghrib, dia tak kuasa. Ini bagi yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa, tunduklah imannya, jelaslah keyakinannya bahwa orang yang berpuasa itu disadarkan bahwa dengan hartanya dan tahta jabatannya ia bukan siapa-siapa. Itulah mengapa dididik, dan puasa itu ada di dalam umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Maka ketika itulah, dari sinilah mereka yang rindu dengan puasa, maka merujuk akhirnya kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam. Karena kejujuran dengan puasa itu menyadari tentang kekekalan yang sejati, Tuhan yang disembah sesungguhnya dialah Allah yang Maha Suci. Pada Allah mohon ampun para sekalian, minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila qawmi thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.